Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Gus Irfan Wesi underscore official, channel resmi dari saya. Kalau ada channel lain yang mengatasnamakan saya, dipastikan itu bukan channel saya. Sekali lagi, channel saya adalah Gus Irfan Wesi underscore official. Oke, siang ini menjelang sore jam 3 kurang 10, saya meluangkan waktu di sela-sela waktu untuk nanti insya Allah sore bikin cerita pendek di situ Bambakan tentang apa itu percintaan yang sakral, bagaimana mendapatkan jodoh itu yang sesuai yang diharapkan, yang menenangkan, yang menyejukkan, diharapkan tidak putus di tengah jalan. Itu insya Allah nanti sore ya. Di sela-sela itu saya live sekarang ini membahas tema tentang balik secara ruhani. Kenapa saya ulang-ulang beberapa kali tentang balik secara ruhani pentingnya? Karena sekarang ini yang namanya balik atau kedewasaan itu hanya ditinjau dari sisi fisik saja. Banyak yang sudah tua, tapi secara rohani, secara kejiwaan ternyata masih balita. Itu salah satu indikasinya apa? Indikasinya yaitu salah satunya ketika melakukan ibadah, memahami sesuatu yang tersirat dari yang tersurat, mereka dalam tanda kutip buta secara rohani, buta secara kejiwaan. Dunia saja manusia sudah buta kepada ilahi, buta kepada Allah secara rohani, maka kelak di yaumul akhir akan buta, lebih buta daripada buta yang ada di dunia. Maka Kanjeng Nabi ketika ada anak kecil yang 7 tahun belum belajar sholat, maka ditekankan untuk belajar sholat. Dan esensi daripada sholat adalah khusyuk, bukan gerakan daripada fisik semata. Daripada sholat, jiwa daripada sholat, roh daripada sholat adalah khusyuk itu sendiri. Maka Allah sendiri mengatakan yang dilihat dari semua makhluknya adalah kolbunya, hatinya. Jika hati baik, kata Nabi, baik semuanya. Jika segumpal darah itu baik, jika buruk, buruk semua. Maka titik tekan daripada bahasan daripada Irfan Wesi, ciri khas atau ciri khas daripada Irfan Wesi adalah balik secara rohani. Ini sering, insya Allah akan sering-sering saya gaungkan di dalam maulid. Di dalam maulid ketika mendampingi usfat, mendampingi para ustadz-ustadz yang lain. Kayak kemarin ketemu dengan Ustadz Aswan, ketemu dengan Ustadz Fajar, dari Ustadz Jeffrey keduanya, ketemu dengan Habib yang ada di Palbatu, Habib Sauki, Habib segala macam, dan Habib Mohsen terakhir. Insya Allah saya akan mengulang-ulang yang belum begitu banyak dijamah oleh para mubalik, yaitu balik secara ruhani. Maka jika ada anak, kata Nabi, jika berumur yaitu asrosinin atau 10 tahun, maka pukullah. Karena memang itu mendekati daripada perbatasan antara mencapai balik secara fisik. Jangan sampai balik secara fisik dicapai, tapi balik secara rohani belum dicapai. Memang ini pelajaran yang anti mainstream, belum banyak digali, tapi lewat edukasi yang sebenarnya dari Irfan Wesi, ini akan Irfan Wesi sampaikan berulang-ulang. Maka di dalam, kalau di dalam komunitas
Irfan Wasi dengan Ustadz Fatullah, bagi yang punya anak yang ingin anaknya itu tidak nakal, anaknya itu memiliki potensi segala macam untuk diselamatkan daripada nanti ketika gede menjadi anak yang wild atau liar, maka Irfan Wasi dengan Ustadz Fatullah membuka penitipan anak untuk kajian-kajian tasawuf secara ringan, cerita-cerita anak secara ringan, bukan kampung dongeng. Yang diceritakan para sahabat-sahabat Nabi ketika kecil, para wali-wali ketika kecil, para nabi-nabi ketika kecil, para habaib ketika kecil, yang dapat keajaiban-keajaiban dari Allah, lantaran orang tuanya berusaha untuk mengejar daripada balik ruhani sebelum mencapai balik secara fisik. Balik secara fisik, sekali lagi saya katakan, tandanya kalau laki-laki mimpi basah, maksimalnya umur 15 tahun di dalam hukum fikih ya. Kalau balik untuk perempuan, balighoh secara perempuan, itu menstruasi pertama. Itu kan balik secara fisik. Tapi balik rohani inilah yang penting untuk membedakan kita daripada manusia pada umumnya. Agar tidak menjadi kal an'am seperti hewan ternak. Bahkan balhum adol, lebih sesat daripada binatang ternak. Kelihatannya manusia, tapi hakikatnya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Karena secara fisik manusia dengan binatang secara biologi banyak kemiripan. Makan sama, kawin sama, tidur sama. Yang membedakan ini adalah balik rohaninya. Kedewasaan secara rohani, kedewasaan secara jiwa, kedewasaan secara kolbu. Ini yang penting. Maka jika kita lihat riwayat-riwayat tentang Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia, rajanya para wali, ketika kecil, ketika ibunya dalam kondisi puasa, dalam kandungan pun beliau ikut berpuasa. Ketika ditetei juga gitu, disusui ibunya, ketika bulan Ramadan beliau juga ikut puasa ketika masih kecil. Begitu juga fam daripada Al-Attas, salah satu fam daripada Habib. Begitu juga dalam perut ibunya sudah bisa bersin. Begitu juga Nabi Isa, yang tadi kan wali. Nabi Isa juga begitu, ketika kecil bisa berbicara. Begitu juga ada bayi yang ketemu dengan Juraij, juga bisa bicara. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad, ketika kecil dibelah dadanya. Segala macam, memiliki irhas, keajaiban-keajaiban. Sampai ibu angkatnya, ibu susunya, yaitu ibu susuannya yang bernama Sayyidah Halimatus Sa'diyah, juga mendapatkan keberkahan-keberkahan ketika mengasuh Kanjeng Nabi. Salah satunya yaitu hewan ternaknya tambah gemuk, ya, pertaniannya tambah bagus, segala macam. Inilah keberkahan-keberkahan yang perlu dihidupkan kembali kepada anak-anak kita, orang-orang tua yang anaknya segala macam. Kami membuka ruang itu. Memang sesuatu yang baru, tapi ada dasarnya. Tapi masuk akal. Maka dalam sebuah riwayat, Kanjeng Nabi pun juga pernah melatih sahabat untuk sholat, disuruh ulang berkali-kali. Padahal sholat secara gerakannya udah benar, tapi disuruh ulang berkali-kali. Kamu belum sholat, kata Nabi. Kamu belum sholat, walaupun secara gerakan udah benar. Inilah pentingnya balik secara rohani, yang hari ini sangat mahal sekali. Ini mungkin Irfan Wasi memulainya di zaman akhir ini. Saya tidak, hak cipta Irfan Wasi, tidak, ilmu semua dari Allah. Ini penting. Jadi hal ini penting untuk membantah daripada pemikiran barat yang bernama belief system. Ini ilmu khuduri, bukan ilmu husuli. Ilmu dari lub, ilmu dari albab, yang orang-orangnya disebut ulul albab. Orang-orang yang membidangi dalam bidang saripati kolbu yang paling dalam. Kalau belief system ala barat, sesuatu dari otak sampai tenggorokan. Itu belief system. Islam, Nabi tidak mengajarkan belief system. Nabi mengajarkan rasa syukur, rasa khuduri dari rasa, dari jiwa, bukan belief system. Maka ketika Nabi diancam oleh salah satu jagoan
Ketika Nabi dalam kondisi sendiri, bersama siapa ke Muhammad? Allah. Maka bergetarlah musuh tadi. Ini bukan belief system. Yang orang seberang sana mengatakan ini belief system. Tidak. Jangan hal-hal yang bersifat hikmah dilarikan ke pemikiran barat. Ke pemikiran yang sampai hanya kalaupun turun sampai tenggorokan. Kalaupun baca Quran sampai tenggorokan saja. Bukankah Nabi juga buta huruf? Nabi tidak memakai pandangan secara pandangan kasat mata. Pemikiran logika. Tapi Nabi menggunakan ilmu lub, ilmu kolbu. Gitu loh. Itulah kenapa Kanjeng Nabi dibikin Allah buta huruf. Tapi kecerdasannya luar biasa mengalahkan orang-orang yang tidak buta huruf secara fisik. Bahkan Sokrates, gurunya Plato, yang orang barat menggadang-gadangkan ilmu pengetahuan salah satu mercusuarnya ada di Yunani, seorang buta huruf juga. Itu gurunya Plato. Buta huruf yang disengaja. Maka ini penting sekali, ilmu huduri saya tekankan, untuk melawan yang namanya belief system. Wahai orang-orang yang di seberang sana, yang selalu menggaung-gaungkan ilmu hikmah dibandingkan dengan belief system. Irfan Suyuti, Irfan Wesi membantahnya. Inilah kaitannya muru auladakum bis sholah. Perintahkan anak-anak kalian dengan sholat ketika 7 tahun. Kalau 10 tahun pukullah. Pukulan kasih sayang tentunya ya, bukan pukulan kekejaman. Pukulan untuk mendidik. Kalau orang dulu itu dikasih sapu lidi. Ini bukan masalah melanggar HAM. Inilah pentingnya untuk mengejar balik secara rohani. Maka sekali lagi, saya tekankan berkali-kali, Irfan Suyuti dengan Ustadz Fatullah, Usfat, insya Allah membuka ruang untuk penitipan anak di akhir zaman ini yang banyak godaan-godaan, yang banyak virus-virus yang merusak potensi batin mereka. Mereka hanya besar secara robot, mereka hanya besar secara badan, tapi golden age-nya, ruhaninya, jiwanya disia-siakan. Maka kenapa zaman dulu kala di nenek moyang kita di Nusantara ini, kadang untuk melihat pencuri dibutuhkan kuku anak yang belum balik. Hal itu sekarang sudah kita tidak dapati. Itu. Jarang kita dapati bahkan. Bukan tidak ada, jarang. Ini penting. Inilah namanya balik secara rohani. Itu. Balik rohani salah satunya ya bagaimana sih memahami apa itu rahasia nafas, apa itu rahasia pendengaran, apa itu rahasia pandangan, dan lain sebagainya. Karena antara pandangan, pendengaran, kolbu itu dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basar wal fu'ad besok dimintai pertanggungjawaban. Maka sebelum telat waktu itu, maka yuk, bagi yang sudah dewasa bagaimana Irfan Wesi? Silakan kami juga membuka majelis untuk itu. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Better late than never. Penting. Di dalam hasanah peninggalan para aulia utis'i atau wali-wali songo, itu juga ada namanya ilmu hal seperti ini, balik secara rohani. Dimulai ada semacam sinom, sampai megat ruh, asmorodono, kinanti, segala macam, pucung, sampai menjadi sebuah tembang. Bahkan lagu anak-anak juga ada. Itu yang kami nanti insya Allah aplikasikan. Apa itu gundul-gundul pacul? Apa itu cubluk-cubluk suweng? Makna tersirat daripada yang tersurat.
Oke, di sela-sela saya ini mungkin Mas admin kalau ada pertanyaan yang bagus, silahkan aja. Yang serius aja, kasihan yang pengen belajar di Irfan Wesi. Itu kan? Silakan kalau ada yang mau bertanya yang serius ya. Ini saya batasi karena saya mau ini ke situ babakan ya sampai setengah 30 menit lah. Seleb gabah kali ini. Hmm? Seleb gabah, bener kan? Seleb gabah. Apa seleb gabah? Ini. Assalamualaikum Gus. Silakan seleb gabah. Assalamualaikum. Mau bertanya kah apa? Halo, seleb gabah. Mau ini Gus, mau bertanya Gus. Silakan masuk. Open mic. Ini kalau mau Bentar. itu Mas admin seperti tadi malam. Ya bentar. Bentar Gus. Ntar saya ambil ini dulu handphone. Sambil nunggu ya, jadi biar diskusinya enak. Mission project. Silakan. Mission project kalau ada yang mau. Ini, halo Gus. Silakan. Jadi Irfan Wesi akan kalau ada interaktif semakin semangat untuk membuat kajian-kajian yang berbobot seperti ini yang langka. Kajian yang anti mainstream tapi tidak melanggar daripada kode-kode keagamaan. Jangan lupa Ini mau bertanya Gus. Ini semangat beradanya Sabdo Palon itu apa memang ada Gus? ilmu agama dan sama-sama belajar. Betul, tidak ada yang lebih pintar, kita sama-sama belajar. Bedanya mungkin saya ditakdirkan lebih duluan gitu aja dalam satu sisi, tapi satu sisi saya juga ketinggalan yang lain dengan Anda sekalian. Itulah namanya saling melengkapi. Silakan Bung Frans kalau mau bertanya. Assalamualaikum Bu. Bertanya yang serius, jadi yang lain juga belajarnya juga enak. Mungkin pemahaman baru, ya pemahaman baru. Aku kok baru dengar ya? Ya memang iya. Tapi kok masuk akal juga ya, tapi benar juga. Ya memang benar. Balik ruhani, bukan balik secara fisik saja. Kalau balik secara fisik banyak. Dewasa fisiknya tapi rohaninya masih balita. Mumpung masih ada kesempatan kita hidup, yuk kita sama-sama dewasa secara rohani. Untuk melawan daripada apa yang dinamakan belief system. Silakan Bung Muhammad. Saya mau bertanya Gus. Bertanya kah? Halo, Halo, mau bertanya Gus? Muhammad Yusuf, Bung Fransko. Gus, saya mau bertanya. Oke, mungkin mereka pengen mendengarkan sesuatu yang baru ini. Memang baru di ceramah-ceramah mungkin belum pernah didengar. Memang sesuatu yang baru, tapi bukan berarti tidak ada dasarnya di dalam sebuah khasanah lama, dalam dalil-dalil agama ada. Cuman masalahnya ini sudah hampir punah gitu aja. Ya boleh bertanya sih Gus. melawan belief system, kampanye belief system. Boleh bertanya Yang Gus? menyamakan ilmu hikmah dengan belief system. Beda baina sama wa sumur, ibarat kata. Gus. Bedanya antara langit sampai sumur bor. Gak bisa belief system dipakai di dalam terapan ilmu hikmah. Beda bro. Khusuk tidak bisa disamakan dengan belief system. Mau tanya Gus. Sekali lagi, khusuk tidak bisa disamakan dengan belief system. Stres. Beda antara penerapan rumus otak sampai tenggorokan dengan tenggorokan ke bawah itu beda. Irfan Wesi rumusnya tenggorokan ke bawah. Bukan tenggorokan ke atas. Yang tenggorokan ke atas peradaban logika barat, silakan itu pakai. Irfan Wesi tidak memakai itu. Irfan Wesi memakai pendekatan ala kenabian, yaitu tenggorokan ke bawah. Yaitu ilmu khuduri, bukan ilmu khusuli.
Mau tanya Bahkan Gus. yang mengagung-agungkan peradaban barat, Socrates pun juga buta huruf. Buta huruf yang disengaja, gurunya Plato. Gus, ono sing metakon lho, Gus. Jadi Irfan Wasi ingin menghadirkan memahami ilmu metafisika tapi secara cerdas. Tidak ingin memahami metafisika seperti yang umumnya lah. Habis kasih ilmu udah gitu aja. Tapi ingin mencoba mengkaji ke hilir dan menghadirkan sesuatu yang sudah lama terpendam untuk dihadirkan kembali. Itulah keinginan Irfan Wasi yang berharap para generasi milenial akan pada titik kesimpulan ternyata ilmu hikmah itu wow banget gitu ya. Ternyata ilmu hikmah itu keren banget ya. Ternyata ilmu hikmah itu gue banget, gue yang butuhin gitu. Gue butuhin banget. Itu yang gue harapin. Bukan ilmu hikmah seolah-olah di pojok ruangan, kampungan, atau apa. Irfan Suyuti mendobrak itu. Irfan Wasi mendobrak itu. Di channel resmi Irfan Wasi, yaitu Gus Irfan Wasi _official, bukan yang lain. Gus. Bung Rifa mau bertanya kah? Udah open mic. Masih 15 menit lagi, soalnya 3:30 saya akhiri karena mau ada acara bikin cerita pendek di Situ Babakan, Ciganjur, Jagakarsa. Jadi memang penting, Mas Admin dan yang lainnya, para netizen, selama ini ilmu hikmah diserang, belief system itu. Ilmu hikmah tenaga dalam pakai belief system, oh no. Gus, mau nanya Gus. Kalian bisa menyerang siapapun yang tidak memahami ilmu khuduri. Tapi jika Irfan Wasi akan menjawabnya seperti ini. Ini juga kabar baik bagi para perguruan-perguruan bernafaskan Islam yang diserang oleh konsep belief system. Pakai rumus saya. Wasi. Tidak bisa. Makanya Nabi sudah menganjurkan dari kecil kalau anak 7 tahun suruh sholat. Kalau 10 tahun belum sholat, pukullah. Pukulnya tentu pukul sayang. Karena bentar lagi dia usia, kalau perempuan head pertama kali kan biasanya 9 tahun. Kalau laki-laki 15 tahun itu yang maksimal. Kadang 14 tahun, kadang 13, kadang 12 tahun. Itu mimpi indah pertama kali. Maka Rasulullah mengejar balik saruhan itu lewat sholat. Sholat esensinya adalah khusyuk. Khusyuk inilah ilmu khuduri. Khusyuk inilah namanya balik saruhani. Siapa yang bisa membantah? Memang ini kajian ibaratnya baru terdengar, tapi rujukannya ada gitu loh. Irfan Wasi memulainya. Setelah sekian lama hal ini terpendam. Halo Gus. Halo Gus. Cuk, bagi yang pengen belajar, bagaimana sih aku telat daripada telat? Aku udah dewasa tapi aku balik rohaniku tertinggal. Silakan hubungi admin segala macam. Mau Kita jualin juga obat, ingin mau mengadakan jualan seminar obat. dan pelatihan. Apa sih memahami apa balik secara rohani mencapai itu kiat-kiatnya. Halo, Termasuk halo. bagi yang punya anak-anak daripada main game, nakal, cekik segala macam. Akhirnya Assalamualaikum. ketika remaja jadi anak seperti itu, orang tuanya silakan Assalamualaikum. titipkan ke kami. Gus, diam dulu Gus. Kita mau nanya nih Gus. Oh ya, ada info selintas dari sahabat saya, Ustadz Zaki Mirza ya. Ini untuk semuanya ya, khususnya yang ada di Jabodetabek. Dari sahabat saya ada titipan nih. Mau jualan obat. Ustadz Zaki Mirza dengan tim ngadain pameran artefak peninggalan Nabi. Aduh, Ini dari sahabat Gus. saya, sahabatnya Usfat juga. Ente kadang-kadang Pameran ente, artefak Gus. peninggalan Nabi ya tersertifikasi, yaitu kangen sama kanjeng Nabi. Ada rambutnya Nabi, ada pedang Nabi, benda-benda peninggalan Nabi, kanjeng Nabi Muhammad An-Najmul Tsaqib Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, terbuka untuk umum. Ya, 18 sampai 31 Desember 2022 di Masjid Agung Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta ya. Ini bagi yang mau silakan hubungi admin atau langsung ke kontak personnya panitia, Assalamualaikum. yaitu sebesar 65.000 tiket masuk ya. Iya, Mat. Nanti
Allahu Akbar. Ya. Terus ini ya, silakan dilihat sendiri di Zoom Mas kameranya. Tanggal 18 sampai 31 Desember 2002 ya. Di Masjid Agung Atin. Untuk liburan, tapi liburan wisata rohani. Dari sahabat saya, sahabatnya Usfat, yaitu Ustadz Zaki Mirza. Di Zoom Mas admin? Ya, tanggalnya segala macam. Sambil kita dengerin adzan ya. Oke. Sambil jawab adzan. Penting. Allahu Akbar. Ini nanti Allahu Akbar. Hubungi nomor ini ya, nomor kontak ini ya. Allahu Akbar. Nanti ketemu Irfan Besi, ketemu Ustadz Fatullah di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil dijelaskan nanti memahami sejarah peninggalan Nabi secara ilmu khuduri dari Irfan Besi. Bonusnya di situ. Jadi sahabat Irfan Besi mendapatkan kontak person dari Irfan Besi. Termasuk memahami peninggalan sejarah Nabi yang belum ada dari sisi hasanah, ditinjau dari berbagai perspektif. Gus, dari kamu ngomong apa, Gus? Rahasia-rahasianya apa di antara baca itu komen, Gus. Saudara Muhammad Rasulullah. Oke. Dia nggak baca itu. Komennya nggak dibaca sama Gus itu. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tanggal 18 sampai 31 Desember Ajan Gus, ajan Gus. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Enggak, Guyon. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Gus, kacamatanya dibuka, Gus. Kacamatanya dibuka, Gus. Kenapa emang, Mas? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aman dengan kacamata Gus. Masih ajan, Gus. Ajan, Gus. Dari mana, Mas? La haula wala quwata illa billahil azim. Sambil dengerin adzan ya. La haula wala quwata. Udah. Itu kacamatanya dibuka, Gus. Dibaca tuh komen-komen di bawah, Gus. Biasa itu, Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbati ta'awati tamah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wa fadilah basar wa darajatul aliyah rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudan allati wa'attah innaka la tukhliful mi'ad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Oke, semuanya saya ulangi. Tanggal 18 sampai
tanggal ini diadain pameran peninggalan benda-benda peninggalan Nabi dan para sahabat 1831 sampai 31 Desember 2022 di Masjid Atin. Ya. Untuk masalah segala sesuatunya silakan kontak person, hubungi nomor ini. Ya, diadakan oleh sahabat saya Ustadz Zaki Mirza, sahabatnya Ustadz juga, Ustadz Fatullah juga. Oke. Nanti Gus Irfan Husi insya Allah hadir menemani, memahamkan apa itu sejarah-sejarah dijelaskan dari sisi yang lain. Ini pedang Nabi auranya apa, ini rambut Nabi auranya apa, ini gimana caranya merasakan bagaimana, segala macam. Irfan Husi insya Allah akan hadir di dalam momentum ini. Insya Allah. Silahkan kontak person, hubungi nomor ini. Oke, gitu sekilas iklan dari sahabat saya Ustadz Zaki Mirza. Oke, silahkan kalau ada yang bertanya. Nanya yang ini ya, yang penting. Jadi kasihan yang lain yang pengen bertanya secara ilmu gitu. Mau debat logika keselamatan kah? Naikin. Logika keselamatan. Saya ilmu huduri, bukan ilmu logik. Ilmu huduri saya ulangi sekali lagi. Ini adalah dari tenggorokan ke bawah, bukan tenggorokan ke atas. Itu yang diwanti-wanti Nabi, besok di hari akhir banyak orang membaca Quran sampai sebatas tenggorokan. Itu padahal baca Quran, apalagi nggak baca Quran. Saya pengen di sini ke sini. Dan ini perlu dihidupkan lagi, perlu diihyakan lagi. Saya melawan belief system. Mau ngomong logika Yunani, ayo. Mau ngomong sejarah Yunani, ayo. Apa yang jadi problem dari filsafat Yunani? Ayo. Saya juga pemakai filsafat Yunani, tapi nggak semuanya. Untuk metodologi aja. Tapi dalam hal-hal tertentu saya tidak pakai. Saya tetap memakai filsafat Islam. Filsafat yang memang diambil dari rahim keislaman. Kalaupun ada budaya, ada sejarah, asal tidak melanggar syariat, atau kalau saya pinjam bahasa orang Minang, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. What's the problem? Gitu. Gitu. Thank you gift-nya. Oke, terima kasih. Siapa itu namanya? Siapa tadi ya? Supreme. Oke, set. Doain ya Fatah, semoga barokah ya Fatah. Angka 18 urutan Asmaul Husna adalah ya Fatah. Ya Allah yang membuka, moga-moga terbuka portal keberkahannya. Amin, 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 Allahumma amin. Ayo, ada yang mau gabung silakan. Tadi sorry ada salah teknis. Oke. Pokoknya Irfan masih lebih eksploratif ketika punya akun sendiri sekarang daripada akun saya dibajak orang segala macam. Thank you, Bengku. Oh, thank you. Makasih. Tahniah, syukron zihlak. Ala ihtimamikum atas perhatiannya. Mwah. Makasih, salam kasih sayang. Sesama hamba Tuhan, sesama hamba Allah. Irfan Basri sekali lagi sekarang lebih eksploratif, lebih bebas ngomong segala macam. Bagaimana sih jati diri daripada yang Irfan Basri sampaikan di channel Gus Irfan Basri _official bersama Ustadz Fatullah dengan ustadz-ustadz yang lain. Insya Allah akan membuka itu secara maksimal, secara perlahan-lahan. Jadi kesalahpahaman yang terjadi pada masyarakat gara-gara misinformasi itu bisa terurai. Untuk mencapai betul-betul Mafia P, mawarnya thank you. Oke, Mafia P, mawarnya. Thank you. Ya Fatah. Moga-moga diijabah ya Allah. Amin. Amin. Thank you. Syukron kasiron, syukron jihlak, syukron ala ihtimamikum.
Oke. Oke, balik rohani 5 menit lagi akan di closing karena saya harus ke situ babakan bikin sholat. Iya nggak apa-apa kan udah adzan jawab. Juga mau sholat asar ya. Jadi intinya Irfan Wesi channel khusus, mungkin belum ada channel-channel yang lain, akan membahas balik secara rohani. Ciri khas daripada channel Irfan Wesi adalah balik secara rohani. Untuk melawan apa itu belief system. Nanti malam kita live lagi gak? Iya dong, umumkan aja, insya Allah kurang lebih, moga-moga bisa tepat waktu ya, namanya orang kan. Biasanya sih jam 10 malam ke atas, atau tapi pengennya habis isya sih, biar lebih khawatir yang malam itu kalau yang sepuh-sepuh, ngantuk atau apa, moga-moga bisa habis isya. Tapi ya, kalau tidak habis isya ya, paling maksimal jam 10 malam, Bang Her. Itu loh, jam 10 malam ke atas, lagi-lagi ilmu balik rohani, Irfan Suyuti, Irfan Wesi akan perdalam. Akan ungkap pelan-pelan. Pelajaran ini pun juga jarang dikaji di pesantren. Tapi ketika saya ucapkan hal-hal ini ke kiai-kiai, mereka juga, oh betul kayak gitu, bagus itu. Gitu. Inilah pentingnya. Kita dalam rangka al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Mempertahankan sesuatu yang baik dan mengambil sesuatu yang itu nyata. Lebih baik, dan itu pun juga ada dasarnya sebagaimana tadi perintah untuk sholat. Sebentar Gus, silakan Pak Muhammad Yusuf. Apakah orang yang disantet yang berisikan paku itu nyata? Konteks daripada balik rohani, jangan lari kemana-mana. Tanya Gus, serius. Maaf Muhammad Yusuf. Apakah orang yang disantet yang berisikan paku itu nyata, paku beling? Apakah orang yang disantet dengan berisikan paku beling itu nyata? Faktanya pernah terjadi beberapa kali di negara kita ini. Gitu, pernah terjadi. Nabi Muhammad pun secara nggak langsung pernah disantet. Tapi fokusnya tidak paku ya. Tapi kan tetap aja disantet. Adapun ada sesuatu yang dimasukkan di dalam badan seseorang, segala macam, itu memang tradisi nenek moyang kita zaman dahulu. Terlepas ada juga oknum trik. Tadi malam saya gaungkan, Irfan Wesi berdiri di tengah-tengah. Mengkritik oknum dukun dan mengkritik pesulap yang ngomong agama. Itu 2017 kalau membongkar trik, Irfan Suyuti sudah membongkarnya. Lalu cara perlu saya lihatkan judulnya kalau mau dilihat. 2017 Bang. Ada handphone coba yang handphone. Oh, enggak, mau judulnya aja. Soalnya kan biar dilihat sendiri. 2017 saya sudah membongkar. Gimana Muhammad Yusuf? Cara mengantisipasi agar tidak bisa. Itu kan kayak semacam peristiwa teleportasi ya. Terus kalau sudah kejadian gimana cara mengeluarkannya? Dan itu. Oh, ini cara mengantisipasi. Oh, mengantisipasinya. Cara kalau udah terlanjur gimana? Baca surat Al-An'am ayat 1 sampai 3 Saudara Muhammad Yusuf. Ya, yaitu 3 ayat doang itu pendek. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala dzulumati wan nur. Esensinya di ayat terakhir. Ya'lamu sirrakum, di situ. Mengetahui apa yang kalian rahasiakan setan-setan itu. Tuh. Itu dibaca Al-An'am ayat 1 sampai 3. 3 ayat saja, habis maghrib 3 kali, tapi dihayati maknanya ya. Dan habis subuh 3 kali. Itu insya Allah dijaga dari hal-hal seperti itu. Kalau mau ditambahi muawwidhatain yang sudah masyhur, itu lebih bagus. Itu memang sudah masyhur. Tapi kalau mau lebih khusus lagi, mau ada tambahan vitamin, bacalah Al-An'am ayat 1 sampai 3. Pernah saya dapat bukan paku lagi ya.
punya murid di daerah Lampung itu sampai kemasukan ini Betara Karang gitu loh. Karena mau melakukan ilmu, akhirnya ilmu itu masuk ke dirinya sendiri. Itu lebih ngeri daripada satu santet paku segala macam. Itu membaca itu terurai. Terus sering-seringlah minum dengan air putih dicampur garam, baca sholawat, diminum. Itu. Atau pakai terapi Nabi, ambil debu yang bersih, bacain sholawat, pakai rasa ya, pakai khuduri, bukan pakai belief system ya. Belief system dengan khusyuk, beda banget. Tiup, baca sholawat dengan rasa, cinta sama Nabi, memohon pada Allah, celupkan ke air putih, diaduk. Habis itu diminum. Itu bisa juga pakai seperti itu. Oke, terima kasih Gus. Oke, Muhammad Yusuf, udah jelas kah? Sama-sama Bang Muhammad Yusuf. Dari mana nih? Saudara Muhammad Yusuf dari mana? Dari Malang. Oh, dari Malang. Oh, dari Malang. Ya, di situ ada pesantrennya Kiai Al-Maghfurullah, Kiai Haji Hasan Muzadi. Di Malang saya pernah ke sana. Mantan ketua umum PBNU yang sudah wafat. Malang. Main-main ke Karangkates, Gus. Oke. Gimana, mau diterusin nggak Mas Amin? Ini udah setengah 4. Main ke Karangkates. Oh, Karangkates. Iya, insya Allah. Karangkates, iya. Doa Muhammad Yusuf. Nama dua manusia yang aura itu Nabi Muhammad. Kedua Nabi Yusuf. Indah sekali. Ya Allah. Ini gimana Mas Admin? Udah setengah 4 lewat 5 nih. Ya dilanjut nanti kita bikin konten di situ babakan insya Allah. Oke, gitu aja. Intinya sekali lagi Irfan Wesi memiliki channel resmi hanya Gus Irfan Wesi _official. Yang lain bukan channel saya. Kenapa saya baru bikin secara aktif di konten ini? Nanti malam juga ada, insya Allah. Paling cepat habis Isya, entah jam 8. Paling telat ya jam 10 atau jam 11 lah. Tetap eksplorasi balik secara rohani, ini penting. Karena jarang sudah hampir punah kajian ini. Gitu saja. Ilal liqa. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Udah, Bang.